Sibab mandi sunnah. Mandi sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yaqin wa bi niyyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwassil sawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilm al-yaqin min al-muhadditsina wal mufassirin والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah, di rumah daripada salah satu rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan kita berada di Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai pertama kali ya mengkaji atau membaca kitab yang biasa kita baca ya. Pada malam hari ini pertama kita akan membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu masih pembahasan tentang ya mandi sunnah. Ya, yaitu halaman 42. Ya, halaman 42 ya, itu sampai kepada qala al-Imam An-Nawawi. Ya. Baris ke-9 dari bawah. Maaf, ke atas ada baris ke-10 dari bawah. Dari bawah baris ke-10 halaman 42. 42. Saya ulang ke atas sedikit ya. Ya. Tentang argumen ataupun dalil jumhur yang mengatakan tentang hukum mandi ya Jumat itu seperti apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala jumhur al-ulama min as-salaf wal khalaf wa huwa al-ma'ruf min madhhab Malik wa ashabihi. Wa hujjatul jumhur ahadits sahihah minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah wa man igtasala fal ghuslu afdal. Qala An-Nawawi haditsun sahihun. Ya. Pendapat daripada jumhur ya. Kalau jumhur itu berarti ya sebagian besar ulama. Ya, sebagian besar. Jumhur karena artinya jumhur bisa sebagian besar atau kebanyakan para ulama. Ya. Nah, mereka itu mengeluarkan satu argumen ya ataupun dalil ya yang menyatakan bahwasanya ya mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Nah, ini kalau jumhur berarti di dalamnya termasuk Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, 4 mazhab ini mengatakan hukumnya sunnah. Tentang apa? Mandi Jumat. Ya, gitu. Nah, mana argumen ataupun dalil yang digunakan oleh jumhur ya, yang mereka mengatakan kalau mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Di sini ada hadis ya, hadisnya adalah hadis sahih tapi disebutkan di sini tidak banyak ya. Di sini dikatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ya. Barang siapa yang berwudu, artinya dia menjaga wudunya ya pada hari Jumat, artinya saat dia datang ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan berwudu. Ya. Kan ada orang sholat Jumat datang ke masjid enggak wudu, ada enggak? Ada, ya. Nah, orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, sebelum dia berangkat dia wudhu di rumahnya, ya, maka orang itu kata Nabi, fabiha wa ni'mat. Itu adalah suatu karunia yang besar.
Apa maksud karunianya? Yang dimaksud nikmat atau karunia di sini adalah Allah telah menunjukkan adanya hidayah kepada orang tersebut bisa melakukan wudu sebelum dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, jadi itu suatu hidayah dari Allah, makanya merupakan suatu nikmat. Ya, ini Nabi mengatakan wa biha ni'mah, itu merupakan suatu nikmat. Itu kalau kita cuma wudu doang sebelum kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, tapi kata Nabi wa man iktasala, ya, dan barang siapa yang mandi terlebih dahulu, ya, pada hari Jumat dia sebelum berangkat untuk sholat Jumat ke masjid. Nah, apa orang yang mandi dulu? Di sini Nabi katakan fal ghuslu afdalu. Maka mandi yang dia lakukan itu sebelum dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat itu lebih baik baginya. Ya, lebih apa? Lebih baik. Wudu baik, tapi mandi lebih baik. Ya, sini menggunakan isim namanya isim tabdil. Ya, isim tabdil itu artinya isim yang paling, ya, yang apa namanya itu serba, ya, nggak ada lagi dah. Kalau udah menggunakan isim tabdil berarti ini merupakan suatu apa? Ya, keutamaan yang ada di dalamnya, ya, yang Allah rahasiakan apabila seorang hamba mau sholat Jumat dia mandi terlebih dahulu sebelum dia berangkat kemana? Ke masjid. Ya, itu. Wa minha, ya, maaf, qala An-Nawawi, ya, berkata Imam Nawawi, ya, ini Imam Nawawi di sini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan, ya. Ingat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ada dua, ada Imam Nawawi pengarang kitab Majmu', ya, Syarah Muhadzab yang ada 23 jilid, ya, yang beliau meninggal sebelum menikah. Ya, ada lagi Imam Nawawi Al-Bantani yang dia memang orang Banten. Kalau yang satu tadi orang Suria. Ya. Nah, ini yang berkata ini adalah Imam Nawawi As-Suri yang memang pengarang kitab mazhab Imam Syafi'i, banyak karangan beliau. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Qala An-Nawawi haditsun shahihun. Ya, hadisnya ini adalah sahih. Ya. Loh, kenapa Imam Nawawi berani mengatakan hadisnya ini sahih? Karena di beberapa pertemuan yang lalu, ya, saya seringkali sebutkan kalau Imam Syafi'i itu ketika menggunakan, ya, argumen ataupun dalil, ya, selalu mengambil argumen atau dalil hadis. Kalau itu hadis, diambil hadisnya minimal sahih. Ya, tuh, kalau hadis dhaif Imam Syafi'i agak jauh lah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i di sini termasuk ke dalam jumhur yang mengatakan kalau mandi Jumat itu hukumnya apa ya? Sunnah saja. Ya, sehingga Imam Syafi'i dalam ucapannya beliau mengatakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Ya. Kalau itu, ya, argumen yang digunakan adalah hadis yang sahih dalam arti dari segi sanadnya, ya, sanadnya itu bersambung, enggak ada yang menjadikan sanadnya itu apa namanya cacat, apalagi terputus, enggak, ya. Jadi hadisnya itu anpulan sampai kepada Rasulullah. Itu semua sanadnya itu orang-orang yang terkenal, satu dia adil, yang kedua dia itu thiqah. Ya. Nah, kalau sanad dari suatu hadis sudah orang adil dan thiqah, ini sudah dipastikan hadisnya ini hadis sahih. Ya, bukan hadis apa? Bukan hadisnya hasan. Ya, jadi kan ada sahih, hasan, ya, itu ada hasan li ghairihi, ada ahad, nanti ada dhaif. Tuh turunannya ini, ya. Nah, kalau udah hadis sahih, kita jangan raguin lagi dah, ya, tentang kekuatan hadis sahih tersebut. Kenapa? Karena kalau hadis sahih pasti
sudah didapati dalam kitab-kitab hadis sahih, baik dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, ataupun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu pasti disebutkan. Ya, kita jangan ragukan lagi tentang apa kekuatan hadis tersebut. Makanya Imam Nawawi apa berani mengatakan hadisnya adalah sahih. Ya, betul. Wa minha, ya, dan hadis yang lainnya juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lawik tasaltum yaumal jumu'ati, ya, seandainya kalian ya bisa melakukan mandi terlebih dahulu pada hari Jumat. Tuh. Jadi kata-kata ya lawik tasaltum yaumal jumu'ah, ya, kalau kamu bisa mandi dulu sebelum berangkat ke masjid pada hari Jumat, itu lebih baik, kata Imam Nawawi. Makanya ada potongan hadis itu bisa dikatakan, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, itu tentang kekuatan hadisnya. Ya. Wa minha, ada hadis yang lain. Hadis Utsman, ya, hadis dari Utsman lamma dakhala, ya, wa Umar yahtub. Ya, ada hadis riwayatnya dari Utsman ini. Jadi ketika Sayyidina Utsman masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, wa Umar yahtub, saat itu Sayyidina Umar sedang menyampaikan apa? Khutbahnya. Ya, tahu-tahu Sayyidina Utsman masuk. Ya, ini riwayat mengatakan wa qad tarakal ghuslu, ya, maka dibiarin tuh oleh Sayyidina Umar. Ya, kalau memang mandi wajib itu hukumnya mandi Jumat itu hukumnya wajib, pasti Sayyidina Umar akan ngasih tahu ke Sayyidina Utsman, pasti akan negur. Ya, karena Pak, dalam sholat Jumat yang boleh berbicara itu hanya seorang khatib saja. Ya, yang lain nggak boleh ngomong, jangankan ngomong, bergerak yang banyak aja itu bisa lagho. Ya, bisa menjadikan Jumat yang dia lakukan itu tidak memiliki nilai apa-apa di mata Allah. Ya, sekarang masih banyak Pak kita lihat di masjid-masjid, apalagi masjid yang di kantor. Ya, itu saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, mereka asik bermain HP. Ya, saya pernah menyampaikan khutbah di suatu tempat, ya, di perkantoran itu, ya, saat saya menyampaikan khutbah, naik ke atas mimbar, saya lihat nih berapa shop semua orang mainin HP. Ya, akhirnya saya ganti judul aja. Ya, ganti tema yang tadinya bukan tema masalah kaifiyah Jumat, tata cara Jumat, saya ganti. Ya, kenapa? Ini bahaya kalau selama ini didiemin aja, saya bilang. Ya, kita nyampain khutbah dia asik main HP itu. Ya, entar dia lihat WhatsApp, entar dia main IG, entar dia lihat Facebook, tuh, entar dia SMS-an. Emang boleh tuh kayak gitu? Ya. Ya enggak boleh, sayang kita. Ya, datang jauh-jauh, barisan paling depan juga mainnya HP lah. Allah wala quwata illa billah. Jangan HP. Ya, akhirnya saya alih ganti judul yang buat nyentil mereka tuh. Ya, alhamdulillah khutbah berikutnya Pak nggak ada satupun yang megang HP saat itu. Semua dimatiin. Ya, jadi memang kita harus berani. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena itu kebaikannya untuk mereka juga, bukan untuk saya. Ya, jangan sampai berkali-kali dia ngelaksanain Jumat nggak dapat pahala Jumat sama sekali. Ya, makanya kan Nabi bilang man massal 'asa faqad lagha. Ya, jangan kita ngomong, jangan kita berteriak, jangan kita bergerak banyak. Megang tongkat aja itu ibarat Nabi katakan faqad lagha, maka Jumatnya itu jadi sia-sia. Apa maksud sia-sianya? Bukan nggak diterima, nggak ada pahalanya. Ya, kan sayang. Itu udah mandi dari rumah rapi, kayak minyak wangi, kayak baju koko, apalagi pakai gamis, kayak peci haji, kayak sorban, ya, apalagi pakai udel-udel katanya begitu. Sampai masjid dia ngapain? Main HP asik
main HP itu ya Allah. Ya. Ini amat disayang. Saya bahkan katakan dari pengurus masjid, saya bilang kalau ada saat itu boleh diumumin dulu sebelum khatib naik mimbar kepada para jamaah yang memegang HP, tolong untuk sementara dinonaktifkan dulu. Jangan di silent masih mengganggu. Ya, kalau silent pakai getaran itu masih mengganggu, Pak. Kenapa? Ya, getar itu pasti menjadikan disorot. Nah, ada yang masuk nih. Ya kan? Siapa yang nelpon nih kan gitu. Tapi kalau di nonaktif udah kan nggak ketahuan tuh. Ya, saya katakan insya Allah tidak akan menghilangkan rezeki bapak-bapak. Ya, paling lama kita setengah jam. Ya, itu lama banget dah, apalagi khutbah sekarang. Ya, itu masa pandemi yang sampai sekarang saya juga dihimbau khutbah jangan lama-lama, 10 menit cukup. Udah. Ya, masa nggak bisa ninggalin dunia sebentar doang HP itu. Ya, alhamdulillah min dzalik itu. Ya, gitu. Nah, Sayyidina Umar ketika melihat Sayyidina Utsman masuk ke dalam masjid saat dia menyampaikan khutbahnya, ya, Sayyidina Utsman ketika itu belum sempat mandi Jumat. Ya. Nah, ketika itu Sayyidina Umar diemin, tidak ngapain, tidak ngasih tahu. Ya, tidak ngasih tahu kepada Sayyidina Utsman untuk Utsman, ente pulang dulu, mandi dulu sono. Enggak, tapi diapain? Didiemin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, wa qad taraka al-ghusl. Sementara Utsman itu belum mandi Jumat. Tuh, ya. Kalau memang itu wajib, pasti Sayyidina Umar negur, gitu kan? Ya. Khatib juga harus berani, Pak. Kalau kita lagi menyampaikan khutbah, ada orang datang terlambat. Udah datang terlambat, dia salat sunnah apa itu? Tahiyat masjid. Kalau bisa kita larang, udah duduk. Ya, Nabi begitu kan. Ya, saat Nabi menyampaikan khutbah, ada orang sahabat datang terlambat. Nabi bilang udah duduk aja ente. Apa lu tahiyat masjid lagi dah? Ente datang udah terlambat mengganggu aneh, Pak. Kata gitu. Ya, itu. Jadi jangan sampai ini, ya, Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, yang seminggu sekali umat Islam itu kumpul besar, kita abaikan begitu saja. Ya, kita tidak memanfaatkan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jangan sampai, ya. Baik. Fa'aqarrahu Umar radhiyallahu anhu, ya. Fa'aqarra maksudnya itu Umar mendiamkan, ya, kepada kepada siapa? Kepada Sayyidina Utsman yang dia datang ke masjid waktu mau sholat Jumat belum sempat belum sempat mandi, ya, itu. Wa man hadaral Jumu'ah, ya, dan barang siapa dan, ya, orang-orang yang hadir, ya, pada hari Jumat tersebut, wa hum ahlul hilli wal aqdi, ya. Ahlul hilli wal aqdi di sini maksudnya adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang hukum-hukum Islam, ya, itu namanya ahlul hilli wal aqdi, ya, bukan orang sembarangan, bukan, tapi orang-orang ngerti, ya. Kalau memang itu, ya, kan namanya juga sahabat, Pak, ya, sahabat kan bukan orang sembarangan, dia udah belajar ilmu dari Rasulullah SAW luar biasa, ya. Kalau memang itu mandi Jumat itu wajib, pasti sahabat yang lain pun akan ngasih tahu, negor, ya. Padahal yang hadir saat itu adalah siapa? Orang-orang hebat semua, orang-orang yang mengerti, sahabat yang mengerti dalam hukum-hukum syariat Islam, ya, itu. Walau kana wajiban, ya, seandainya mandi Jumat itu hukumnya wajib, ya, apa? Lama tarakahu, enggak bakal Sayyidina Umar diemin aja, ya, enggak bakal Sayyidina Umar itu, ya, tinggalin, artinya enggak negur siapa? Enggak negur Sayyidina Utsman ibnu Affan. Tuh, ya, makanya hukumnya jadinya apa? Jadi sunnah, ya, itu. Walazimahu bihil hadirun, ya, bahkan orang-orang yang hadir tadi itu,
ya, yang mereka itu orang-orang pintar, orang hebat, ngerti dalam hukum-hukum syariat Islam, pasti akan negur Sayyidina Utsman juga, ya. Makanya Sayyidina Umar diam dan sahabat-sahabat yang lain juga diam. Nah, ini satu argumen atau dalil yang menunjukkan kalau mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah saja, bukan merupakan wajib, ya. Fa idzan yahmilul amru 'alal istihbabi jam'an bainal adillati, ya. Maka dari itu, ya, perintah untuk kita mandi Jumat di sini, ya, menunjukkan hukumnya adalah sunnah saja, ya, bukan merupakan wajib. Dari mana bisa diambil? Jam'an bainal adillah, setelah dikumpulkan berbagai macam argumen atau dalil yang ada, diputuskan oleh para jumhur ulama kalau mandi Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Nanti ada apa sih sebenarnya kok kita sunahkan mandi Jumat, nanti ada sebabnya itu, ya. Wa yahmilu lafzah wajib, ya. Bisa jadi ada lapas yang mengatakan hukumnya wajib, itu fungsinya adalah alat takkid, ya. Fungsinya hanya sekedar untuk menguatkan saja, bukan untuk menunjukkan perintah, bukan, ya. Karena kan yang namanya perintah itu kan ada dua, Pak, ya. Perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Ya, kalau dalam istilah kaidah usul fikih, walaisa kullu amrin yadullu 'alal wujub. Ya, tidak semua perintah itu selalu menunjukkan hukumnya wajib. Imma yadullu 'ala, ya, al-wujub, imma yadullu 'ala nadab. Ya, bisa jadi itu perintah adalah wajib, bisa jadi adalah perintah itu sunnah. Tuh. Ya, tuh. Jadi ada kata-kata wajib di situ sebagai takkid, ya, sebagai penguat, kama yuqalu, sebagaimana contohnya ada orang bilang haqquka wajibun alayya, ya, hak kamu apa? Adalah wajib bagi saya. Artinya selama itu hak inti saya akan berikan, itu suatu kewajiban saya. Ya, sebagai apa? Sebagai penguat takkid, ya, bukan sebagai hukum wajib. Tapi kata wajib sini adalah sebagai apa? Lit takkid faqat, hanya sebagai penguat saja, ya. Baik. Ay mutaakkidun, ya, yaitu sebagai penguat, wa kaifiyatuhu kama marra, dan, ya, bagaimana tata caranya, ya, sebagai mana yang telah lalu, ya. Nah, sekarang kapan, ya, waktu mandi wajib yang bagus itu? Di sini dikatakan, ya, wa kaifiyatuhu, cara mandi wajib yang bagus. Di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama, wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri, ya. Perintah untuk mandi wajib itu, mandi Jumat itu udah boleh sejak apa? Tulu'il fajri, sejak dikumandangkan azan subuh, itu udah boleh itu, ya, udah boleh. Sekarang ada yang nanya, Ustadz, kalau saya mandi junub sekalian niat mandi Jumat boleh kagak? Kan kalau bapak-bapak bilang, bapak-bapak yang bilang, bukan saya nih, malam Jumat katanya kan sunnah Nabi. Bapak-bapak yang bilang, saya nggak bilang begitu, ya kan? Habis sunnah Nabi sekalian mandinya sebelum subuh itu sekalian mandi Jumat, boleh gak? Boleh, boleh, ya, itu boleh sekalian. Insya Allah kalau yang wajib aja keangkat, apalagi yang sunnah. Tapi kalau bapak niatnya mandi sunnah untuk Jumat, yang wajibnya kagak keangkat, nggak sah. Ya, kenapa? Karena sementara bapak dalam keadaan junub, ya, harus mandi wajib, ya, gitu. Tuh. Jadi apa istilahnya itu, ya, apabila berhadapan antara yang wajib dan yang sunnah, mana yang didahului? Yang wajib.
Ya. Tuh. Apabila ya kita dihadapkan dengan dua perintah yang wajib sama yang sunnah, kita dahulukan yang wajib. Ya, itu. Jadi kita harus bisa menjadikan segala sesuatu itu dalam istilah fikihnya namanya itu ya fikih prioritas. Ya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik untuk kita lakukan dahulu. Ya, itu. Baik. Menurut mazhab wa fi wajhin syadzin munkar, ada satu pendapat tapi pendapat ini agak sedikit diragukan. Ya, bahkan munkar, bahkan bisa jadikan ini pendapat ini kurang benar lah. Ya, kapan itu? Ya, qablal fajri ka ghusl 'id. Ya, waktu mandi Jumat itu dilakukan sebelum sholat subuh, seperti halnya kita mandi mau sholat apa ya? Sholat Id. Tapi pendapat ini syadz, diragukan. Ya, syadz diragukan. Artinya kurang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara argumen atau dalil. Ya, siapa nih yang ngomong? Karena sini nggak disebutin. Tuh, makanya dikatakan pendapatnya syadz tuh, ya. Bahkan wa yustahabbu ya taqribuhu minar rawahi ilal jumu'ati, ya, disunnahkan kita mandi Jumat itu ketika waktu udah dekat kita mau berangkat ke masjid. Ya. Karena kalau jauh-jauh waktunya nanti keringetan bau lagi. Ya, makanya sebisa mungkin lah. Ya, kita mau berangkat ke masjid pukul berapa nih contohnya? Pukul 11. Ya, 11 kurang 1/4 atau 11 kurang 10 kita mandi dah tuh. Ya, itu. Ya, untuknya apa tujuannya? Ya biar nanti badan kita enggak berkeringat lagi. Ya, badan kita tidak mengeluarkan bau yang kurang sedap atau yang akan mengganggu orang di sekitar kita saat akan melaksanakan sholat Jumat. Ya. Ini Pak, jadi kita perlu perhatiin kaifiah seperti ini untuk kita sholat Jumat, bukan saja Jumat, tapi ketika kita berkumpul dengan orang banyak saat sholat jamaah, kita juga harus tahu tuh jaga diri kita tuh, biar nggak terganggu orang di sekitar kita. Ya, sekarang kan mohon maaf banyak dah ketika kita sholat tuh, lagi sholat enak-enak khusyuk, datang orang jamaah baru, ketika dia baru datang, maaf ya, mendatangkan bau tidak sedap. Akhirnya apa kita coba? Akhirnya apa coba? Tuh, ini bau apaan lagi nih tuh? Ganggu dan ya. Kalau kita lagi nggak sholat Jumat, lagi belum apa-apa, coba kalau lagi khutbah disampaikan kita pindah, jadi kita sia-sia, ya kan? Atau kita lagi sholat tuh orang datang jadi masbuk, batalin, nggak boleh. Siapa yang dosa coba? Si orang ini yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah tidak lihat-lihat kondisi keadaan dirinya terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus beda-beda Pak. Ya, kira-kira ini saya mau sholat apa jamaah di masjidnya, ya, udah layak atau tidak, pantas atau enak gak nih baunya nih, gitu. Ya, kita harus tahu diri lah. Ya, baik. Kenapa kita disunahkan untuk mandi ya dekat-dekat mau berangkat masjid untuk sholat Jumat? Li'annal maqsuda minal ghusli qat'ur raihah al-karihah. Ya, karena tujuan kita disunahkan mandi Jumat itu adalah untuk apa? Qat'u ya ar-raihah al-karihah. Ya, untuk menghilangkan atau melenyapkan bau-bau yang tidak sedap, ya, bau-bau yang tidak enak, ya, itu kita pakai minyak wangi lah Pak, pakai minyak wangi. Kalau bapak-bapak mohon maaf yang biasa keringatnya agak sedikit kurang enak, pakai deodoran lah, pakai nggak apa-apa. Ustadz deodoran mahal, pakai bedak MBK. Ada kan MBK? Iya. Ustadz bedak MBK agak mahal, pakai bedak pipa nomor 5. Ya, pakailah yang penting untuk menyerap keringat yang ada di ketiak kita, ya kan? Karena pusat yang menjadi penyebab bau badan yang ada di keringat kita ini
dari sini Pak, ketiak kita. Ya, insya Allah kalau kita jaga tuh pakai deodoran atau pakai apa namanya tuh Rexona namanya, ya, atau bedak MBK tuh, insya Allah itu keringat akan terserap dengan apa? Ya, alat ataupun benda-benda yang kita pakai di ketiak kita tadi. Jadi nggak keringetan kita kan? Cobalah Bapak sekali-kali lah. Ya, kalau nggak punya juga tuh bedak pipa pakai terigu. Ya, boleh nggak pakai terigu? Jangan Pak, daripada belepotan baju itu. Ya, yang penting bersihin dah sebelum kita waktu kita mandi benar-benar kita bersihin itu. Ya, sudah. Baik. Allati tahdusu inda zahmah. Ya. Washin wa ghairi, ya. Jadi kalau ada timbul bau yang tidak sedap, tidak enak saat kita ngumpul, itu kan akan apa? Mengganggu orang lain. Ya. Pak, sesuatu yang menyebabkan orang merasa terganggu itu suatu dosa. Apapun namanya. Ya, baca Quran cakep enggak? Bagus enggak? Bagus. Tapi ketika Bapak memperdengarkan baca Quran jam 2 malam saat orang tidur, bukannya pahala, Pak. Jadi apa ya? Dosa. Silakan Bapak baca Quran, tapi jangan pakai apa pengeras suara atau yang akan menjadikan orang lain itu merasa terganggu. Kan baca Quran Ustaz cakep, iya. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah merasa terganggu itu jadi suatu dosa. Kenapa? Bukan tempatnya, bukan waktunya. Ya, kita baca Quran tengah malam bagus banget Pak. Cuma sebatas yang kita dengar aja dah. Jangan teriak-teriak, apalagi pakai speaker. Ya, tuh bukannya pahala yang dapat, tapi apa? Dosa yang bakal ya Allah kasih yang kita. Itu padahal baca Quran tuh. Ya, baik. Wa hal yustahabbu likulli ahadin kayaumil id amla. Nih, ada pertanyaan. Apakah mandi Jumat itu hukumnya sunnah ya untuk semua orang seperti orang yang akan mandi saat datangnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Ya, tuh. Apakah hukumnya ini seperti itu atau tidak? Atau hanya untuk orang yang mau sholat aja? Ya, atau semua laki-laki, anak-anak juga harus diapain? Disuruh mandi Jumat. Di sini jawab, ya. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu innama yustahabbu liman yahdur al-jumu'ah. Ya, mandi Jumat hukumnya itu sunnah bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat saja. Ya. Buat orang yang akan melaksanakan sholat Jumat datang ke masjid atau berkumpul bersama orang-orang yang banyak, ya. Berarti kita boleh nggak sholat Jumat dong Ustaz? Bukan begitu Bapak. Ya, ada orang kan lagi sakit, ya, dia uzur nggak bisa sholat Jumat, harus mandi Jumat juga, kan nggak apa-apa dia nggak mandi Jumat karena dia memang uzur tidak bisa sholat Jumat untuk berkumpul bersama di masjid. Tuh, ya. Wa sawa'un fi dzalika man tajibu alaihi amla. Baik, ya. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah bagi orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun yang tidak wajib. Berarti laki-laki, anak-anak juga harus diapain? Ya, disuruh mandi Jumat. Perempuan juga. Kenapa? Karena kan perempuan sini nggak wajib Jumat kan? Ya, berarti kalau datang hari Jumat suruh juga ini kita mandi Jumat untuk mengambil fadilah hari Jumat, ya, mengambil keutamaan mandi Jumat itu, ya. Kenapa? Itu ada fadilahnya, ya. Ada masalah di sini. Walau ajnaba bijima'in aw ghairihi la yubtilu huslah. Ya. Seandainya orang yang udah mandi Jumat tadi itu, ya, selepas Jumat selepas subuh dia mandi Jumat, ya, habis subuh bininya minta, ya kan, minta lagi pengen nambah bindo, ya, kasih gak?
Kasih Pak. Kalau ada makanan kasih, orang minum. Ya kan kasih. Ya. Nah kalau kita udah mandi Jumat tuh habis sholat subuh, bini kita minta itu mandi Jumat yang udah kita kerjain, nggak perlu kita ulang lagi. Kita hanya cukup mandi wajibnya saja. Tuh, ya. Jadi apa? La yubtilu ghuslahu, tidak menjadikan mandi Jumat yang udah kita kerjain itu jadi batal. Tetap ada. Kenapa? Fayabtasilul janabah, cukup dia hanya mandi junub saja. Walau ajaza 'anil ghusli li adamil ma aw li quruhi fi badanihi tayammum wajaza al fadilah. Ya. Habis kita mandi Jumat subuh, ya. Tuh, habis itu bini kita minta minum. Ya. Pas mau mandi wajib, airnya kagak, gimana tuh? Ya, udah kata ya Al Imam Taqiyuddin di sini bilang nggak apa-apa, inti tayamum aja. Ya, tayamum, tapi syaratnya memang benar-benar nggak ada air Pak. Ya, bukan karena malas, bukan. Ya, tapi memang karena lantaran air memang nggak ada, tahu-tahu air mati, pam. Ya, listrik kagak hidup, contohnya itu. Ya. Cukup kita hanya apa? Bertayamum saja, nggak perlu kita nungguin sampai air datang. Kenapa ya? Karena kalau kita nungguin air datang, belum tentu air datang sebelum Jumat. Ya, kalau tuh air datang sebelum Jumat, alhamdulillah. Tapi kalau sebelum sudah Jumat, berarti kita lewat Jumat, jadi dosa kita. Ya, makanya kita tayamum saja, jangan kita menunggu air itu datang, karena waktu sudah mepet. Ya kan? Jangan salahin bini, lu sih gara-gara lu kayak minum segala, lu subuh gini. Biarin aja. Ya, itu kewajiban, Pak. Nafkah namanya. Ya, enggak apa-apa ya. Ya, karena itu memang hal-hal kayak gitu tuh masing-masing orang punya, ya. Bukan enggak bisa disamain, tergantung apanya? Tergantung ya hormon atau kesehatan istri kita itu. Ya, betul. Baik. Qalahu al-jumhur, ya maaf, ya wajaza al-fadilah. Bahkan meskipun kita enggak mandi dengan air, kita bertayamum, keutamaan tersebut masih tetap ada dan Allah berikan lantaran di awal kita sudah mandi Jumat. Ya, tuh. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, Allah sekali-kali tidak akan pernah ya menghilangkan atau tidak membalas kebaikan-kebaikan yang orang atau manusia lakukan. Sedikit sekecil apapun pasti Allah bakal balas. Ya, itu. Paham Pak ya? Qalahu al-jumhur al-ashab wa huwa sahih qiyasan ala sa'il iktisal wallahu a'lam wa a'lam bisawab. Nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan kita yang akan datang. Ini sedikit saja kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya bisa kita amalin, kemudian kita ajarin kepada orang yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya. Ya. Ada apa? Ada apa? Ada mandi wajib, ada mandi sunat. Apa cukup niatnya mandi wajib aja? Ya. Sunatnya nggak usah. Ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua mandi, ya mandi wajib dengan mandi sunnah, ya kan? Kita ambil keutamaannya. Karena keutamaan mandi wajib itu, keutamaan mandi Jumat itu yang afdalnya kita mandi setelah sholat subuh. Ya, sementara kita junub habis sunnah Nabi semalam, masa nungguin habis sholat subuh dulu baru kita mandi wajib, kan nggak mungkin. Kita mandi wajib dulu. Ya, tapi kalau diniatin dua boleh gak? Ya boleh. Tadi saya katakan yang wajib aja keangkat, apalagi yang sunnah. Ya.